Jadi racikan pakan ini termasuk racikan pakan yang sangat mudah sekali untuk dibuat. Selain efek baiknya sangat luar biasa untuk pertumbuhan ataupun untuk mengejar bobot dari ayam-ayam kita, bahan-bahan yang kita gunakan juga termasuk bahan-bahan yang sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Sehingga kita tidak perlu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman dan sobat semua, ada salah satu sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana cara saya untuk mengembangkan usaha peternakan ayam kampung skala rumahan. Karena jika dilihat atau jika memang teman-teman mengikuti channel ini dari nol, bahwa saya itu sebetulnya beternak dari mulai kecil ya, dari populasi hanya 5 ekor kala itu, yaitu 4 betina dan 1 pejantan. Tetapi pada faktanya alhamdulillah sampai kepada detik ini populasinya sudah berkembang biak dengan sangat luar biasa pesat teman-teman. Tentu saja untuk mendapatkan ini semua, untuk mencapai ini semua tidaklah mudah. Perlu ketekunan, perlu kegigihan ya teman-teman, karena beternak ayam kampung ini berkaitan erat dengan bagaimana cara kita mempertahankan nyawa-nyawa ayam-ayam yang kita pelihara. Tentu saja sifatnya ini ya sangat sulit sebetulnya. Nah, tetapi kesulitan itu sebetulnya akan mudah untuk kita lewati ketika kita memang selalu belajar dan belajar. Jadi tidak boleh menyerah. Bagaimana ketika ayam-ayam tidak mau makan bisa kita atasi? Ketika kita memang terus belajar untuk mencari celah ya, untuk mencari titik kelemahan-kelemahan daripada ayam-ayam kita. Baik dari nafsu makan, bagaimana supaya ayam-ayam ini cepat besar, dan bagaimana juga cara kita untuk meracik sebuah pakan yang bisa mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita, teman-teman. Berkaitan dengan itu semua teman-teman dan sobat semua, tentu saja juga tidak lepas dari peran bagaimana cara saya untuk kreatif ya di dalam mencari sumber-sumber pakan yang bersifat alternatif yang bisa kita dapat dengan gratis. Dari situlah kemudian kita bisa beternak dengan senyaman mungkin, karena kita tidak dibebani oleh bayang-bayang biaya pakan yang besar ya. Karena kalau kita beternak hanya dengan menggunakan atau bergantung kepada pakan pabrikan, maka seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, keuntungan yang akan kita terima itu sangatlah tipis teman-teman. Nah, kemudian kita diharuskan, bahkan kita dituntut untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah dengan cara kita kreatif di dalam mencari sumber-sumber pakan dari alternatif. Meskipun pakan yang kita berikan adalah pakan alternatif teman-teman dan semua, tetapi ketika kita memang mahir dan bisa untuk mengolahnya, maka pakan alternatif yang kita gunakan ini akan sangat membantu sekali untuk kita di dalam menekan dan meminimalisir biaya pakan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan pada pemula khususnya untuk tidak sembarangan memberikan pakan alternatif pada ayam-ayam kita. Jangan hanya karena demi keuntungan yang lebih besar ya, sehingga kita lalai, sehingga kita lupa bahkan nekat untuk memberikan pakan alternatif yang kandungan nutrisinya asal-asalan ya. Ini jangan sampai teman-teman lakukan. Meskipun kita menggunakan pakan alternatif teman-teman dan teman semua, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti kita itu asal-asalan dan asal dapat ya. Karena banyak sekali pengalaman membuktikan, khususnya adalah untuk pemula,
Demi meraup untung yang luar biasa besar, maka mereka akan mencari pakan-pakan alternatif yang bahkan kandungan nutrisinya sangat rendah. Ya, mereka tidak sadari bahwa dengan kandungan nutrisi yang rendah yang terdapat pada jenis pakan alternatif yang mereka berikan pada ayam-ayam mereka, maka tentu saja akan sangat mengganggu, ya, atau memperlambat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Sehingga dengan terganggunya proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita, teman-teman dan semua, maka proses panen yang sudah kita targetkan tidak akan bisa kita capai, teman-teman. Nah, sehingga saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman pemula, jangan sembarangan, jangan salah atau jangan asal pilih mencari atau memberikan pakan-pakan alternatif. Kalau bahasa kasarnya itu ya jangan asal sebrak saja ya teman-teman, tetapi kita harus dalami sejauh mana sih kandungan nutrisi yang terdapat pada jenis pakan ini atau jenis pakan itu. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau memang sekiranya tidak memenuhi syarat atau tidak termasuk dalam kriteria jenis pakan alternatif yang baik serta aman untuk digunakan, maka jangan sekali-kali kita berikan pada ayam-ayam kita, ya. Kalau sekiranya hanya untuk menghancurkan usaha kita, maka jangan lakukan teman-teman. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali tentang pakan yang baik, mudah untuk didapat dan tentu saja aman diberikan pada ayam-ayam kita teman-teman. Tetapi lebih baik pakan ini atau racikan pakan ini kita berikan pada ayam-ayam kita yang usianya sudah 3 bulan ke atas ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah siapkan jagung giling teman-teman. Jagung bisa kita dapatkan dengan harga yang sekiranya tidak terlalu mahal ya teman-teman, hanya 7.500 per kilogram. Kemudian campuran ini yang sudah saya racik ini merupakan dedak padi, kemudian sisa nasi ya, limbah dapur, dan kemudian juga ada limbah dapur lainnya seperti kangkung atau sayur kangkung dan sayur bihun. Pokoknya intinya asalkan ada limbah dapur yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam kita teman-teman, kita manfaatkan. Tetapi kita harus tahu dulu bagaimana cara memprosesnya supaya tidak berbahaya untuk ayam-ayam kita, yaitu dengan cara mencucinya terlebih dahulu. Setelah dicuci maka sudah bisa kita racik seperti ini. Kita akan campurkan semuanya, semua bahan-bahan ini menjadi satu. Dan kalau bisa teman-teman akan tambahkan jagung dan juga pelet ya. Dan pelet itu sendiri pelet yang mereknya saran dari saya itu ya Bravo 15. Kalaupun tidak ada Bravo 15, teman-teman bisa gunakan pelet 152 ya. Menurut pengalaman saya, dengan kita selalu mencampurkan pelet 152 terhadap atau kepada pakan atau racikan pakan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita, apapun jenisnya, maka insya Allah ya teman-teman, hasilnya sangat bagus sekali. Jadi tidak ada bahasa susut untuk bobot ya. Biasanya kan ketika kita sudah melewati masa 2 bulan untuk kita memberikan pakan pabrikan untuk ayam-ayam kita, maka di usia 2 bulan ke atas, setidaknya sampai kepada usia 3 bulan, 4 bulan, itu biasanya langsung susut ya. Misalnya di usia 2 bulan bobot ayam sudah mencapai 1,2 kg misalnya. Tetapi begitu kita ganti dengan pakan alternatif, maka mereka atau bobot mereka akan susut. Nah, di sini kita perlu untuk menjaga bobot-bobot yang sudah kita dapat, yang sudah kita peroleh dari ayam-ayam kita ya. Nah, caranya dengan cara apa? Caranya dengan selalu melibatkan pakan dari pabrikan. Boleh Bravo 15 dan boleh juga pelet 152. Kalau pelet 152 ini memang sesuai dengan pengalaman teman-teman, ini efeknya sangat luar biasa bagus teman-teman. Tidak hanya ayam ini bisa tumbuh kembang secara baik ketika masih masa pertumbuhan, pelet 152 ini ketika kita rutin memberikannya pada ayam yang sudah dewasa, maka bobot-bobot yang sudah mereka dapat akan bisa terjaga alias tidak susut teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika untuk ayam-ayam yang di bawah usia 3 bulan? Jika memang usianya baru 3 bulan, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman dan teman semua, untuk hasil terbaik dalam kita beternak itu dari 0 sampai kepada 2 bulan, kita akan full memberikan pakan dari pabrikan. Nah, setelah 2 bulan kita akan mencoba untuk memberikan pakan alternatif.
Tapi saran saya untuk 2 bulan sampai ke 3 bulan itu jangan sembarangan kasih pakan alternatif. Ya, yang saya anjurkan itu dedak dan kemudian jagung. Itu saja kita harus campur dengan sedikit pelet. Karena biasanya untuk beralih dari pakan pabrikan menuju pakan alternatif tidak semua ayam itu langsung mau, teman-teman. Sehingga kita harus pancing, kita harus merangsangnya dengan menggunakan pakan dari pabrikan. Dan kalaupun tidak ada pakan pabrikan atau tidak mau menggunakan pakan pabrikan, boleh dengan menggunakan tepung ikan ya teman-teman. Silakan teman-teman beli tepung ikan di toko pakan ternak. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menyudahi video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.